nama Tuhan. Selamat sore menjelang malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu yang indah untuk kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dimanapun kita ada, kalau kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Anton pimpin kita di dalam doa. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang tetap setia kepada kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan ini semuanya anugerah yang daripada Engkau. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia lemah ya Bapa. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang sanggup dan Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, untuk kami kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan urapan yang sama Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan keberadaan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan tetap datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami kembali menyembah Engkau di dalam urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memimpin Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Engkau saja yang beracara ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dan kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna bagi kita semua. Kalau kita masih ada saat ini dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita terus mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan, biarlah kita mau senantiasa memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak kita puji, kita agung, kita tinggikan karena Dia adalah Allah yang begitu baik bagi kita semua. Kita akan sambung dengan pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku.
Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik buat saya dan saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Dia selalu menyediakan pertolongannya setiap detik bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian apa yang tidak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan, saudara. Kekuatan manusia, kemampuan manusia untuk menolong saya dan saudara sangat-sangat terbatas. Bisa berubah dengan berjalannya waktu, keadaan, kondisi apapun, tetapi kasih dan kuasa Allah yang saya dan saudara sembah akan pernah berubah. Meskipun saya dan saudara berubah, tetapi kasih dan kuasanya tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saat malam hari ini Dia tahu dan Dia mengerti apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, kerinduan kita. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, sore malam hari ini kita akan diberkati. Kita akan mendengar suara Tuhan dan isi Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita nyanyikan pujian ini berulang kali. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Stephen Kimbal pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu,
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Yang sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, ajaib Tuhan. Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kau luar biasa Tuhan, sanggup, amin, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Haleluya. Puji Tuhan. Memulihkan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan-Mu bagi kami. Sama-sama kami sudah memuji Engkau. Sama-sama kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar setiap pujian yang sudah kami sampaikan menjadi satu dupa yang harum menyenangkan akan Engkau Tuhan Yesus. Seiring dengan itu Tuhan, ketika kami hidup kami mau rindu betul-betul semakin dekat dengan Engkau. Semakin Tuhan ada di dalam Engkau, semakin mesra dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melihat semua karya-karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan membuka mata hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami akan melihat dengan segala kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Biarnya kami akan semakin tajam Tuhan pendengaran kami, untuk kami mau dengar apa yang Tuhan sampaikan, beritahukan bagi kami. Demikian juga Tuhan, Engkau akan membuka setiap hati kami Tuhan, sehingga betul-betul hati dan pikiran kami, perasaan dan pikiran kami semakin sejalan dengan Engkau, semakin selaras dengan Engkau, dan semakin berpadanan dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua apa yang sudah kami sampaikan. Dan pada sore hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, lebih rindu Tuhan, lanjut dalam persekutuan pada malam hari ini. Kami mau rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Beritahukanlah Tuhan bagi kami apa yang harus kami lakukan untuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kami. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata kalimat disampaikan semua itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Maria. Puji nama Tuhan, selamat sore menjelang malam bagi kita semua pada malam hari ini.
mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua saudara. Saat ini kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan saudara. Sementara puji-pujian saya merenungkan tadi saudara, ingat ya, puji Tuhan tempat ini saudara ya bisa kita pakai beribadah. Dulu waktu saya mengingat waktu Bapak Gembala dulu membeli tempat ini, mungkin ya sebagian Bapak Ibu saudara tahu bagaimana keadaannya saudara ya, rumah terus di belakang ada lorong, di pinggir situ ada lorong gitu saudara ya, ada kamar berapa kamar, 1, 2, 3 saudara, 1, 2, 3 ya 4 saudara ya, kemudian di sebelah sana kamar mandi 2, kemudian depannya dipakai ruang makan, di paling ujung kita pakai sekolah minggu waktu itu untuk arsip ya, buku-buku sekolah minggu gitu saudara ya. Nah kalau kalau hari Senin dengan hari Jumat itu kami biasa membersihkan tempat ini. Nah itu di belakang itu kan ada yang olahraga saudara ya, kadang ada bunyi apa itu bola jeduk gitu, kita kaget saudara ya. Nah waktu itu ada pengerja yang baru, saya kasih tahu karena waktu itu rumahnya kan modelnya tidak ya banyak apa rumah lama saudara ya, jadi ya ada pengerja yang takut gitu saudara ya. Jadi saya kasih tahu kalau ada di 44 kalau dengar suara duk di tembok jangan takut, itu mah suara anak-anak main bola gitu loh. Nah waktu itu pernah ada teman pengerja gitu saudara, dia dari sini ke ya Ibu Gembala nggak tahu saudara, pulang ketakutan saudara. Kenapa? Ada bunyi aneh-aneh kak. Saya bilang itu mah sudah biasa, emang itu bunyi di belakang ada yang olahraga, jadi itu bunyi. Tapi dia tetap ketakutan saudara ya, sampai dia nggak lama, mungkin hanya 3 bulan di sini ya, 3 bulan 4 bulan setelah Ibu Gembala pulang dari rumah sakit yang dulu. Nah ya dia apa namanya, dia minta izin mau praktek di tempat lain sama Ibu Gembala. Dia takut saudara di rumah 44 sini ya. Saat ini kita pakai ibadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kan tanpa apa namanya saudara, tanpa terpikirkan ya, dulu waktu membangun itu kan juga ada kesulitan-kesulitan ya Kak Esther ya, sampai disegel nggak boleh dilanjutkan. Kemudian ya ada yang pihak-pihak tidak senang, tapi mengucap syukur kepada Tuhan seiring dengan waktu ya Tuhan perkenankan kita tempat ini kita pakai ibadah. Ya meskipun mungkin tidak setiap minggu saudara ya, setiap minggu pakai sekolah minggu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ya kita tidak tahu sampai kapan gereja di depan bisa pakai ya. Menurut tata kota waktu itu kita juga dak-dik juga saudara ya, kalau kepotong separuh saya juga mikir waduh bagaimana gitu kalau ibadah di tempat kalau belum diperbolehkan saudara. Tapi ya seiring dengan perjalannya waktu Tuhan campur tangan, kita mengucap syukur saudara kalau saat ini kita bisa beribadah kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung saja kepada pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tadi saya dipesan suaranya cukup kenceng kak supaya sampai ke kamera sana katanya gitu. Puji Tuhan, kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah saudara, ayat-ayat ini saudara, ini hanya 1 ayat saya baca, tetapi kalau kita baca keseluruhan dari pasal ini saudara, di situ kita dapat temukan bagaimana di dalam perjalanan hidup dari Raja Daud saudara, ada suatu hal yang ia lakukan sehingga Allah mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan, untuk menegur Raja Daud saudara. Karena apa? Ya, dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan terhadap Urea dan Betseba itu saudara, itu jahat di mata Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sikap Daud saudara ketika Nabi Nathan itu datang kepadanya saudara? Kita lihat di sini saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, dia firman Tuhan mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepada Daud,
Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah saudara, Daud mengaku di hadapan Tuhan. Daud mengakui dosa-dosanya dan dia merendahkan diri, dia minta ampun kepada Tuhan. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam kisah ini, saudara, pada zaman Raja Daud itu yang berlaku hukum Taurat, saudara. Jadi menurut peraturan Taurat, seharusnya Raja Daud ini, saudara, dihukum mati. Karena apa? Ia melakukan perbuatan zina, saudara. Tetapi ketika Daud mengakui dosanya dan dia minta ampun kepada Tuhan, saudara, maka Allah mengampuni, saudara. Allah mengampuni dosa-dosa Daud. Apabila kamu mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah itu setia dan adil, Dia mengampuni. Allah mengampuni dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Tetapi akibatnya itu, saudara, itu Raja Daud harus tetap menanggungnya. Jadi boleh dikatakan buah dari dosanya itu harus ditanggung oleh Raja Daud. Nah, kesalahannya, dosanya diampuni, saudara. Kalau tidak diampuni, saat itu juga Raja Daud dirajam batu, dia dihukum mati. Tetapi dosanya diampuni, tetapi akibat dari perbuatannya itu, saudara, itu harus ditanggung oleh Daud. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita baca di dalam lanjut dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Raja Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan saat Nabi Nathan datang kepadanya. Kalau kita lihat, saudara, Raja Daud itu bukan hanya dosa berzina, ya saudara ya. Dia membunuh. Dia juga menginginkan milik orang lain. Dia juga berdusta, saudara. Nah, jadi pelanggarannya itu begitu besar. Itulah sebabnya Daud mengaku dosa di hadapan Allah. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat bagaimana Daud minta agar dibaharui hatinya, saudara. Daud minta dibaharui hatinya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia, saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 bagian A, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-9 bagian A. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, saudara, di sini katakan betapa liciknya hati itu. Nah, saat itu, saudara, hati Raja Daud itu, saudara, dipenuhi dengan kelicikan, dipenuhi dengan tipu muslihat, saudara.
ia mengakui hal itu, ia merasa, ia ingat apa yang ia lakukan, bagaimana ia memerintahkan kepada Yoab agar menempatkan Uria, saudara, di barisan di mana di situ terdapat musuh yang paling kuat. Supaya apa? Supaya Uria terbunuh. Nah, saudara, orang yang tidak tahu, saudara, itu Uria gugur dalam peperangan. Tetapi Yoab tahu, saudara. Karena Raja Daud memerintah kepada Yoab, taruh Uria di barisan musuh yang paling kuat supaya ia mati. Nah, saudara. Prajurit-prajurit, mungkin tentara-tentara, saudara, pasukan tidak tahu. Mereka taunya Uria itu gugur sebagai pahlawan. Tetapi kita lihat, saudara, Daud mengatur siasat sedemikian. Meskipun tidak banyak atau tidak ada yang tahu, mungkin hanya 2 orang. Uria sendiri pun tidak tahu, saudara. Tetapi Allah Maha tahu. Oleh sebab itu, ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, dia mengakui kesalahannya kepada Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan, minta agar hatinya itu ditahirkan. Karena apa? Karena Daud tahu bahwa hanya Allah saja yang sanggup mentahirkan hati Daud, saudara. Dan kita lihat di sini bagaimana Daud juga berdoa, dia minta kepada Allah agar jangan mengambil rohnya daripada Daud, saudara. Daud tidak mau, saudara, kalau sampai roh Allah itu meninggalkan dia, karena Daud sadar betul arti pentingnya, saudara, roh Allah itu untuk tetap tinggal di dalam kehidupan Daud. Tentunya kan Daud ingat, saudara, di dalam perjalanan hidupnya, saudara, bagaimana ia menyaksikan atau ya ia ingat mungkin, saudara, ketika roh Allah itu undur daripada Saul, saudara. Apa yang terjadi dengan Saul, saudara? Setelah roh Allah itu meninggalkan Saul, maka Saul, saudara, dihinggapi oleh roh jahat. Dan setiap kali roh jahat itu hinggap di dalam kehidupan Saul, saudara, Daud diminta, saudara, untuk memainkan kecapi, saudara, sehingga roh jahat itu pergi, roh jahat itu undur daripada Saul, saudara. Bahkan ketika roh jahat itu menguasai Saul, ketika Daud sedang memuji Tuhan mainkan kecapi, saudara, nah, keinginan membunuh Daud, saudara, itu timbul sampai ketika Daud sedang memuji Tuhan memainkan kecapi, saudara, Saul ambil tombak, dia lemparkan kepada Daud, tetapi Tuhan lindungi Daud, saudara. Nah, ketika roh Allah meninggalkan Saul, ya, Saul dikuasai oleh roh jahat. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya, saudara, ia semakin hari semakin lemah. Dan pada akhirnya, saudara, ia ditolak oleh Tuhan. Ia gagal di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Boleh dikatakan demikian. Ia gagal di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika Daud diurapi, maka sejak itu juga roh Allah menguasai Daud. Dan kemanapun Daud pergi, roh Allah senantiasa beserta dengan dia. Dan kemanapun ia menghadapi persoalan, menghadapi peperangan, di situ Daud selalu mengalami kemenangan, saudara. Tentu, saudara, kalau Daud saat itu sadar apa yang dialami oleh Saul seperti itu, dia akan menyaksikan. Sekarang hal yang serupa, ia jatuh di dalam dosa. Nah, dia tidak mau kan dia mengalami pengalaman seperti Saul. Dia tentunya tidak mau, saudara. Dia tidak mau
sesuatu yang menimpa Saul itu menimpa di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ia ingin melekat kepada Tuhan, ia tetap ingin menempel kepada Tuhan, sehingga ia berdoa, Tuhan jangan ambil roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Saudara, inilah kelebihan daripada Daud daripada Saul, saudara. Kalau kita lihat dosanya Saul kan kayaknya tidak seberat dosanya Daud ya saudara ya. Tetapi bagaimana ketika Allah menegur Saul, bagaimana ketika Allah mengingatkan Saul, saudara, dia justru semakin menjauh daripada Tuhan. Dia tidak kembali melekat kepada Tuhan. Ini bedanya dengan Daud, saudara. Daud diampuni dosanya, maka dia semakin melekat dengan Tuhan, tetapi berbeda dengan Saul. Tuhan ingatkan, kemudian dia sadar, kemudian diampuni, tetapi ia lakukan lagi sampai akhirnya berujung Saul ditolak dan ia jauh dari hadapan Tuhan, dibuang dari hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang ke-27, sebab di dalam kamu tetap ada pengampunan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, saudara, kita ada pribadi-pribadi yang telah menerima pengurapan. Jadi kita ini telah menerima pengurapan daripada Tuhan. Daud, saudara, ketika diurapi oleh Tuhan dan Roh Allah berkuasa atas dia, saudara, maka kemanapun Daud pergi berperang, ia selalu mengalami kemenangan. Kita pribadi-pribadi, kita orang-orang percaya yang telah diurapi Tuhan, saudara. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita sudah diurapi oleh Tuhan, maka saudara, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan seharusnya lah saudara, seperti Daud ini, kemanapun kita menghadapi persoalan, kemanapun kita menghadapi masalah, kita ini mengalami kemenangan, kita beroleh kemenangan, saudara. Coba kita baca di dalam Mazmur, kembali ke Mazmur pasal yang ke-20, saudara. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini saudara, Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Tentunya kan di dalamnya saya dan Bapak Ibu saudara, kita semua saudara telah menerima pengurapan, dan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu memberikan kemenangan yang gilang gemilang, lebih dari pemenang. Itu yang Allah firmankan kepada kita. Puji Tuhan, biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita menerima pengurapan daripada Allah, maka Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan kita. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dan sungguh sangat bersyukur kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kalau kita memiliki kuasa yang menyertai kita. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa sebagai gereja Tuhan berada di penghujung dari akhir zaman, dari zaman akhir saudara. Tetapi
Allah yang maha tahu. Terlebih dahulu Allah perlengkapi kita, Allah mengurapi kita, Ia memberikan kuasa Roh Kudus yang menolong dan menopang kita untuk menjalani kehidupan kita yang masih panjang. Ya, kita tidak tahu seberapa panjang Allah percayakan dalam kehidupan kita, tetapi sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Allah menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus. Karena apa, saudara? Tuhan tahu dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ya kita ya seperti Raja Daud banyak mengalami peperangan-peperangan. Dalam kehidupan kita pun banyak mengalami peperangan-peperangan. Tetapi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menolong kita. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 sampai yang ke-11. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara, salah satu peranan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu adalah menginsafkan, saudara. Nah, di sini yang pertama, saudara, menginsafkan manusia atas dosa. Yang kedua, menginsafkan manusia akan kebenaran. Dan yang ketiga, menginsafkan manusia akan penghukuman atau penghakiman. Kata menginsafkan itu sendiri, saudara, itu di dalam bahasa Greka itu mengambil kata elenko, saudara. Artinya menyadarkan tentang kekeliruan. Membuat kita merasa malu kalau kita melakukan kesalahan. Nah, itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Kita merasa malu ketika kita berbuat salah. Jadi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara, selain merupakan kuasa atau kekuatan yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menjadi saksi atau bersaksi tentang Kristus, saudara. Roh Kudus juga, saudara, Dia menolong kita, menginsafkan kita atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, saudara. Kan kalau kita salah gitu kan seringkali kita merasa malu kan, saudara. Nah, kalau kita merasa malu itu berarti Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, kembali Mazmur pasal yang ke berapa ya, 38. Mazmur 38 ayat yang kelima, saudara. Mazmur 38 ayat yang kelima. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat dan menjadi terlalu berat bagiku. Nah, saudara, sebab kesalahan telah menimpa aku, semuanya seperti beban berat. Nah, saudara, di sini ada perasaan berat di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kesalahan. Kalau kita merasakan hal itu, saudara, sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Justru kita harus hati-hati, saudara, ketika kita melakukan kesalahan, saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita biasa-biasa saja, nggak ada rasa-rasa apa-apa tuh, saudara. Itu kita harus waspada, kita harus hati-hati, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus itu
mengingatkan kita, menginsafkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu merupakan suatu hal yang berat di dalam kehidupan kita. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, itu merupakan beban yang sangat berat rasanya kalau kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita merasakan hal itu, rasanya itu menjadi suatu yang sangat berat di dalam kehidupan kita, saudara. Itu karena apa? Karena Roh Kudus menginsafkan kita dari apa-apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Sekarang akan kita lihat yang pertama, saudara, bahwa Roh Kudus itu peranan yang pertama yaitu menginsafkan manusia akan dosa. Kembali kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, saudara, peranan Roh Kudus mengisafkan manusia akan dosa. Nah, seseorang yang sudah lahir baru, saudara, itu tentu kehidupannya itu senantiasa diisi oleh firman Allah dan Roh Kudus. Seseorang yang sudah lahir baru tentu saja selalu rindu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi ketika ia berhadapan dengan dosa, maka Roh Kudus itu menginsafkan agar ia tidak melakukan hal itu karena itu adalah dosa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Bahkan saudara, Roh Kudus pun bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan petunjuk supaya kita berjaga-jaga, supaya kita mengantisipasi, jangan sampai kita masuk ke situ, jangan sampai kita melakukan itu, saudara. Itu artinya Roh Kudus menginsafkan kita, menolong kita, saudara. Ya kalau kita tidak mau dengar-dengaran, kita terabas, saudara. Ya tanggung sendiri, katakan demikian. Jadi jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, saat kita mendengarkan firman Tuhan pun, saudara, seringkali firman Tuhan itu menemplak kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu menemplak kehidupan kita, saudara, jangan kita sakit hati. Karena apa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Allah berikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika firman itu rasanya menemplak kita, berarti Roh Kudus sedang bekerja. Kalau kita memberikan diri kita sakit hati ketika firman Tuhan itu disampaikan, saudara, berarti bukan Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita, tetapi daging kita yang memimpin kehidupan kita. Daging kita yang berperan di dalam kehidupan kita, bukan Roh Kudus. Sekarang menjadi pilihan kita, apakah kita yang sudah lahir baru, saudara, sudah lewat, saudara, ya, sudah jauh dari yang namanya lahir baru. Kehidupan kita terus berakar di dalam Dia, saudara. Ketika Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, masihkah kita mau atau peka mendengarkan, atau sudah itu sudah biasa-biasa, atau bahkan tidak ada rasa lagi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua yaitu Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran di dalam ayat yang ke-10 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Nah, saudara, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran, saudara, ini bekerja dalam dua pihak, saudara. Pihak yang pertama, saudara, itu bekerja bagi orang-orang berdosa atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ketika orang berdosa itu mendengarkan firman Tuhan, saudara, maka Roh Kudus bekerja di dalam pribadi orang itu, sehingga orang itu sadar, orang itu mengerti, orang itu mengakui bahwa sesungguhnya itu, saudara, kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Kemudian ia sadar dan percaya, kemudian mengakui
Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam menginsafkan kebenaran. Ini bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, dan pada pihak kedua yaitu bekerja menginsafkan kebenaran di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kita semua, saudara. Bagi orang-orang percaya, Roh Kudus itu akan selalu memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita, saudara, untuk kita berjalan di jalan yang benar, sehingga kita tidak melakukan dosa. Ya, contohnya seperti Raja Daud, saudara. Ya. Raja Daud dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Tetapi pada saat ia berdosa terhadap Batseba, ketika ia merancangkan sesuatu untuk membunuh, boleh katakan saudara ya, untuk menghilangkan jejak Uria, saudara, itu tentu saja hatinya, kehidupannya, dia sedang tidak dengar-dengaran kepada Roh Allah yang memimpin. Tetapi ia memberikan dagingnya memimpin kehidupannya, sehingga apa yang ia alami, saudara, kita sudah baca kisahnya. Dosanya diampuni, tetapi akibatnya harus ditanggung. Itulah pentingnya bagi kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita berjalan di dalam jalan yang benar. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu menginsafkan manusia akan penghukuman di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, saudara. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, saudara, yaitu rasa takut akan penghukuman yang akan datang. Nah, kita semua kan takut dihukum ya, saudara ya, waktu masih sekolah. Ya, sekolah baik itu anak TK, SD, SMP, SMU, kuliah, kalau mendapat hukuman itu nggak suka. Nah, kita di sekolah Alkitab pun takut juga dihukum, saudara. Nah, kalau pagi itu kalau kita nggak ikut piston pagi pun, saudara, kita dihukum. Nah, telat juga dihukum, saudara. Nah, apalagi nggak ikut ya. Kalau nggak ikut piston pagi, nanti sesi pertama itu nggak boleh, season kedua nggak boleh, season ketiga atau enggak setelah makan baru boleh. Saya ya segitu, saudara. Jadi nggak seenak-enaknya, saudara, nggak piston pagi terus nanti mau pelajaran langsung masuk, begitu nggak bisa, saudara. Jadi kalau kami di pastori itu kita ada piston pagi, kalau kita ketinggalan kita ditegur ibu gembala, ya itu mah wajar, karena di sekolah pun kita dihukum, saudara. Saya juga pernah terlewatkan, ibu gembala sudah selesai, saya baru bangun, saudara ya, ibu gembala sudah bunyi dok loh, ternyata sudah ya. Kami minta maaf ke ibu gembala ya, saudara ya, ibu gembala memaafkan, tapi kan tanggung jawab kita sama Tuhan, kamu gitu, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau pekerjaan Roh Kudus menginsafkan manusia akan penghukuman atau penghakiman, saudara, itu Roh Kudus itu memberikan rasa takut kepada kita akan penghukuman yang akan datang, sehingga kita akan, kalau takut dihukum itu melakukan hal yang benar, kita tidak melakukan hal yang salah, kan, saudara. Roh Kudus juga, saudara, memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang bebas dari penghukuman. Kenapa demikian? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia itu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Nah, saudara, penghukuman itu akan Allah jatuhkan atas dunia ini, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
orang-orang percaya yang taat dan setia, saudara. Firman Tuhan mengatakan ia tidak turut dihukum. Nah, puji Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, saudara. Tuhan mau sebagai orang percaya kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga meskipun penghukuman itu akan dijatuhkan atas dunia ini, saudara, tetapi bagi orang-orang percaya, saudara, terluput dari penghukuman itu. Nah, salah satu contoh, saudara, di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan, kita baca saja ya, di dalam Wahyu pasal yang ke Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-6, saudara. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, maaf saya salah sekali ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Wahyu. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saudara. Ya, salah ya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, saudara, di dalam ayat yang kelima saya bacakan ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, saudara, di sini di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika meterai ketiga dibuka, saudara, di situ ada keluar kuda hitam. Nah, kuda hitam di situ menggambarkan tentang bahaya kelaparan, saudara. Nah, bahaya kelaparan ini, bahaya kelaparan yang bukan kelaparan biasa-biasa saja, saudara, tetapi kelaparan yang membawa kepada kematian. Jadi dunia ini, saudara, akan ditimpa kelaparan yang merajalela, dan kelaparan itu menimpa, saudara, dunia ini dan membawa kepada kematian, saudara. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, minyak dan anggur ini, saudara, dalam arti rohaninya itu adalah gambaran atau lambang dari kuasa Roh Kudus. Minyak dan anggur di sini, saudara, itu berbicara tentang gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, gereja Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan, memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka ia akan terlindungi dari malapetaka bahaya yang melanda dunia ini. Nah, itulah sebabnya pentingnya, saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Dia menginsafkan kita akan kebenaran, menginsafkan kita akan penghukuman, saudara, janganlah kita menjadi sakit hati, karena dalam segala kesesakan Allah akan melindungi bagi anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Galatia, saudara pasti sudah hafal semua ini. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, kita memperoleh hidup yang kekal oleh karena kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita untuk kita tetap
menikmati apa yang telah Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kita pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, mari kita bersama-sama angkat pujian. Bimbinglah daku ya Yesus. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita nyanyi sekali lagi, ya Tuhan, Roh Kudus membimbing kita setiap saat dalam hidup kita supaya kita tidak tersesat. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Bapak Dolphy akan berdoa. Bimbinglah aku Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh.
menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, Terima kasih, Yesus, Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih boleh berfirman bagi kami Tuhan pada sore hari, mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami hidup kudus, hidup berkenan kepada Engkau, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus keselamatan yang sudah karuniakan bagi kami, oh satu nilai yang begitu berharga Tuhan Yesus. Jangan kami sia-siakan karya keselamatan itu Tuhan, karena itu untuk membawa kami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kami tinggal dalam dunia ini singkat waktunya Tuhan Yesus. Kami tinggal dalam dunia ini banyak Tuhan masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, tapi untuk tinggal bersama dengan Tuhan dalam kekekalan sorga yang mulia itu Tuhan, kami harus hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami harus menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat selama kami tinggal dalam dunia ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kalau Engkau boleh berfirman bagi kami Tuhan, kami pun mohon kepadamu, biarlah roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, biarlah sama setur dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau dapati kami layak dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan Tuhan, bahkan seringkali kami berdosa terhadap Engkau Tuhan. Namun Tuhan, Engkau juga yang menyadarkan kami akan segala kelemahan salah dosa kami. Kami sadar dengan kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dan kami mohon Tuhan ampuni kami. Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan, dan biarlah roh Tuhan saja yang berdaulat atas kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, membawa kami kepada jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Engkau ajar kami untuk taat kepada Engkau Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran akan perintah firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami jangan berbantah-bantah dengan firman-Mu Tuhan, tapi apapun Tuhan firman-Mu itu Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan pimpin kami, agar Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Tuhan bekerja lebih lanjut, selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan kelangsungan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tapi kalau roh Tuhan dan firman Tuhan ada menyertai kami Tuhan, sesungguhnya kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Dunia memang semakin hari semakin suka dan jahat, tapi pemeliharaan Tuhan akan menyertai orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman ini Tuhan, Engkau teguhkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami semakin hari semakin benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, memberkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua pada malam hari ini. Dan juga kami berdoa buat orang tua rohani kami, Ibu Gembala kami Tuhan, memberkati senantiasa dengan kekuatan, kesehatan sempurna daripada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan urapan Allah tetap tinggal atas kehidupannya, atas kehidupan kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan senantiasa berikan semangat bagi kami, untuk kami tetap rindu bersekutu, beribadah seperti melayani Tuhan, sebab kami tahu tidak sia-sia kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku
dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah yang menjadi doa kami bersama-sama Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Nah, tangan kuasa-Mu memegang tangan-tangan kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kami Tuhan. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami senantiasa Tuhan, agar nama-Mu selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau kenal kami semua yang ada pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyucikan kehidupan kami, menyucikan pikiran hati kami Tuhan, agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan, agar nama-Mu selalu dimuliakan dalam hidup kami. Pimpinlah langkah-langkah hidup kami Tuhan, agar kami berjalan di dalam pimpinan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Saatnya sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.